Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa di rumah kalian itu udah penuh barang, tapi dompet kalian justru kosong? Atau mungkin kalian kebingungan kenapa gaji kalian sebulan itu selalu habis begitu aja, tapi apapun yang kalian udah beli, dengan uang itu ternyata nggak benar-benar bikin kalian puas dan happy. Nah, di video kali ini kita akan bahas aturan-aturan minimalis dalam keuangan yang simple, praktis, tapi bisa bantu kalian lebih rapi dalam mengatur pengeluaran dan bikin hidup kalian jadi lebih tenang. Aturannya gampang banget dan bisa diterapkan sama siapa aja, termasuk kalian-kalian yang nggak hidup ala-ala minimalis. Oke, simak terus sampai habis karena siapa tahu ini jadi awal mula keuangan kalian lebih sehat. Aturan yang pertama yaitu beli yang bagus atau siap-siap beli lagi. Aturan ini tuh sebenarnya lebih ke pentingnya memilih kualitas dibanding kuantitas ya, terutama saat membeli barang yang sering kita pakai atau untuk penggunaan jangka panjang. Secara finansial, membeli barang yang lebih murah tapi gampang rusak itu kan justru bikin kita boros karena harus sering gonta-ganti. Jadi dalam jangka panjang, uang yang dikeluarkan akan lebih besar dibanding kalau kita beli barang yang berkualitas sejak awal. Jadi prinsipnya adalah berinvestasi pada barang bagus yang tahan lama supaya nggak perlu beli berkali-kali. Contoh misalnya, kalian mau beli sepatu untuk aktivitas sehari-hari gitu ya. Ada dua pilihan nih, sepatu A harganya 200.000 dan sepatu B harganya 500.000. Sepatu A lebih murah, tapi bahannya tipis dan gampang rusak dalam beberapa bulan. Sementara sepatu B lebih mahal, tapi kualitasnya lebih baik dan bisa tahan seenggaknya 2 tahun. Nah, kalau kalian pilih sepatu yang A, kemungkinan kalian harus beli sepatu baru dalam beberapa bulan kan? Jadi, total uang yang kalian keluarkan itu bisa lebih banyak atau lebih mahal daripada beli sepatu B yang tahan lama. Nah, untuk aturan yang pertama ini, tips and triknya adalah yang pertama yaitu lakukan riset sebelum beli. Cari tahu tentang bahan, review, dan brandnya. Mungkin awalnya memang lebih mahal, tapi ingat prinsip investasi di awal untuk menghemat di kemudian hari. Lalu tips and trick yang kedua, fokus pada barang yang sering dipakai. Barang seperti sepatu, tas, elektronik, atau pakaian itu adalah hal-hal yang layak dibeli dengan kualitas yang lebih baik. Dan tips yang ketiga, jangan tergoda harga diskon atau barang murah. Tanyakan dulu ke diri kalian sendiri apakah kualitasnya cukup tahan lama, karena kalau terlalu murah, ya kadang kualitasnya berbanding lurus dengan harga ya. Next, aturan yang kedua, kalau nggak serius banget berarti no. Ini aturan tentang mengambil keputusan dengan tegas, guys. Dalam konteks minimalis dan keuangan, prinsip ini membantu kita untuk memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya keinginan sesaat. Kalau sesuatu itu nggak benar-benar penting atau nggak bikin kita langsung bilang, iya aku butuh banget ini. Nah, sebaiknya kita tahan diri dulu dan pilih untuk nggak membeli atau nggak melakukan hal tersebut. Contoh misalnya kalian lihat smartphone terbaru dengan fitur kamera yang bagus banget, canggih banget, dan kalian tergoda untuk beli itu. Tapi kalau kalian pikir-pikir lagi, kalian bakal sadar bahwa smartphone yang kalian pakai sekarang masih sangat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan prinsip kalau itu nggak serius banget atau nggak bagus banget berarti no, kalian lebih sadar bahwa keinginan itu hanya dorongan sesaat. Daripada mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya nggak benar-benar dibutuhkan, kalian bisa alokasikan uang itu untuk tabungan atau investasi. Nah, di sini tips and triknya yang pertama adalah coba lakukan tes 48 jam atau 2 hari. Kalau kalian tertarik untuk beli sesuatu, barang tertentu misalnya, coba tunggu 2 hari atau 48 jam untuk lihat apakah keinginan itu masih ada. Kalau hilang, itu artinya cuma impulsif aja. Terus tips and trik yang kedua, pertimbangkan dampak finansialnya. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah uang ini lebih baik untuk hal lain? Kalau jawabannya iya, mungkin kalian belum butuh barang itu. Lalu tips and trick yang ketiga, visualisasikan tujuan keuangan kalian. Pikirin apa yang ingin kalian capai secara finansial. Setiap kali kalian tergoda belanja, ingat lagi tujuan itu supaya kalian lebih mudah untuk bilang enggak ke hal-hal yang enggak terlalu penting. Next, aturan yang ketiga, sortir dan singkirkan barang-barang yang nggak terpakai dulu sebelum mengatur penyimpanannya. Kadang kita tuh terlalu sibuk ngatur atau menata barang-barang yang ada di rumah. Padahal yang sebenarnya perlu kita lakukan pertama itu adalah memilah mana yang penting dan mana yang nggak dibutuhkan. Prinsip ini menekankan pentingnya menyingkirkan barang-barang yang udah nggak relevan sebelum mulai mengorganisir.
Kalau dalam hal keuangan, ini juga berlaku dalam hal sebelum kita bikin perencanaan pengeluaran, penting untuk mengevaluasi mana yang masih relevan, subscription, cicilan, atau gaya hidup, dan mana yang bisa dihilangkan. Katakanlah misalnya kalian punya meja kerja yang penuh dengan tumpukan kertas, alat tulis, dan barang-barang lain. Nah, daripada kalian langsung beli kotak penyimpanan atau rak baru untuk menata semua barang-barang itu, coba lihat dulu barang-barangnya. Apakah semua itu benar-benar masih kalian perlukan? Misalnya, kertas catatan lama yang udah nggak relevan bisa dibuang, dan alat tulis yang udah habis tintanya bisa disingkirkan. Hasilnya, meja kalian jadi lebih rapi tanpa perlu tambahan penyimpanan. Kalau dalam hal keuangan, ini mirip dengan mengevaluasi pengeluaran kita. Sebelum bikin anggaran baru, kalian cek dulu pos-pos pengeluaran kalian. Mungkin ada langganan yang jarang dipakai atau kebiasaan ngopi setiap hari yang sebenarnya bisa dikurangi. Nah, di sini tips and triknya adalah yang pertama yaitu gunakan metode keep, donate, and toss atau simpan, donasikan, dan buang. Pilah barang berdasarkan kategori ini. Kalau ada sesuatu yang nggak ngasih manfaat atau kebahagiaan buat kalian, waktunya untuk dilepas atau ditos. Lalu tips and trik yang kedua, mulai dari area kecil. Jangan langsung declutter satu rumah. Mulai aja dulu dari satu laci atau satu area kecil di rumah kalian untuk menghindari rasa kewalahan. Dan tips and trik yang ketiga, terapkan dalam hal keuangan juga. Cek pengeluaran bulanan kalian, apakah ada langganan streaming yang jarang terpakai. Apakah ada kebiasaan boros yang bisa dikurangi. Lanjut, aturan yang keempat, kalau jarang dipakai, lama-lama nggak guna. Barang kalau lama nggak dipakai, itu kan antara dua ya. Bisa jadi rusak atau ketinggalan zaman. Nah, aturan ini mengingatkan kita untuk secara berkala mengevaluasi apa aja yang kita punya dan memastikan barang-barang itu benar-benar digunakan. Kalau dalam hal keuangan, prinsip ini bisa diterapkan untuk mengevaluasi aset atau barang yang jarang kita pakai. Misal, kalau kalian punya barang elektronik yang jarang digunakan, tapi masih punya nilai jual, jual aja dan alokasikan uangnya untuk hal yang lebih berguna. Atau contoh lain misalkan kalian punya treadmill di rumah yang udah setahun nggak dipakai. Nah, daripada ngebiarin alat olahraga yang mahal itu usang, berdebu, nggak jelas, mending kalian jual aja dan uangnya bisa dipakai untuk misalnya membership gym yang mungkin lebih cocok dengan kebiasaan kalian. Dalam hal keuangan, ini bisa diaplikasikan ke rekening atau investasi ya. Kalau kalian punya beberapa akun bank dengan saldo kecil yang nggak produktif, mending tutup yang nggak penting dan fokus pada rekening utama. Nah, di sini tips and triknya adalah yang pertama yaitu lakukan audit barang secara rutin. Misalnya setiap 6 bulan sekali cek isi lemari, isi dapur, atau gudang kalian. Kalau ada barang-barang yang nggak pernah disentuh selama setahun, coba pertimbangkan untuk jual, donasikan, atau buang. Terus tips and trik yang kedua, evaluasi penggunaan aset finansial kalian. Kalau kalian punya tabungan di rekening dengan bunga yang rendah, alihkan ke instrumen investasi yang lebih produktif, kayak misalnya reksadana atau deposito. Dan tips and trik yang ketiga, gunakan konsep 30-day challenge untuk barang. Kalau dalam 30 hari barang itu nggak kalian gunakan sama sekali, mungkin sebenarnya kalian nggak butuh barang itu. Next, aturan yang kelima, wishlist and wait. Bikin daftar keinginan dan tahan dulu. Kadang kita tergoda untuk langsung beli barang yang kelihatannya menarik. Jadi aturan ini membantu kita mengontrol impulsivitas dengan cara mencatat barang yang kita inginkan ke dalam wishlist. Lalu menunggu sebelum memutuskan untuk membeli barang itu. Tunggu beberapa hari atau bahkan minggu untuk melihat apakah keinginan itu masih ada. Kalau dalam keuangan, ini penting supaya kita bisa lebih sadar apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan atau hanya keinginan sesaat. Contoh, misalnya, kalian ngelihat iklan gadget baru di media sosial, misalnya smartwatch. Kayaknya keren banget kalau punya barang itu, kalau pakai barang itu. Tapi smartwatch yang kalian pakai sekarang masih berfungsi dengan baik, masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Nah, daripada langsung beli, masukin dulu ke wishlist kalian. Setelah 1 bulan misalnya, kalian mungkin sadar kalau barang itu bukan prioritas dan uangnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dan di sini tips and triknya adalah yang pertama, yaitu gunakan metode wishlist 30 hari. Sama ya kayak yang tadi, tulis barang yang kalian mau ke dalam wishlist, daftar wishlist, dan tunggu minimal 30 hari. Kalau setelah itu kalian masih ngerasa butuh, baru pertimbangkan untuk beli barang itu.
Lalu tips and trick yang kedua, kategorikan wishlist kalian. Barang untuk kebutuhan alias prioritas dan barang untuk keinginan atau hiburan. Ini dipisahin. Dengan mengelompokkan barang-barang di wishlist kalian berdasarkan kategorinya, ini akan membantu kalian memilah mana yang penting. Dan tips and trick yang ketiga, review wishlist kalian secara berkala. Cek daftar itu setiap bulan. Banyak barang yang awalnya terasa penting, tapi ternyata nggak menarik lagi setelah beberapa waktu. Lanjut, aturan yang keenam, setiap barang harus punya rumah atau tempatnya sendiri. Aturan ini mengajarkan pentingnya memastikan setiap barang itu punya tempat penyimpanan yang jelas. Karena barang yang berserakan itu sebenarnya seringkali menunjukkan bahwa kita punya terlalu banyak barang atau hal yang nggak kita perlukan. Dan dalam konteks keuangan, barang yang nggak terorganisir ini bisa bikin kita boros karena sering lupa kalau kita udah punya barang yang serupa. Nah, dengan memastikan barang kita terorganisir, nggak berantakan, kita lebih mudah menemukan apa yang kita butuhkan dan mengurangi pembelian yang sebenarnya nggak perlu. Sebagai contoh, misalnya kalian sering kehilangan earphone di kamar. Akhirnya kalian beli yang baru. Padahal setelah beres-beres, kalian nemu tuh 3 earphone lama yang nyelip di tempat-tempat yang berbeda. Nah, kalau dari awal kalian udah taruh earphone itu di tempat khusus, kalian bisa hemat uang dan nggak beli barang yang sebenarnya udah kalian punya, kan? Jadi di sini tips and triknya adalah yang pertama yaitu gunakan wadah penyimpanan yang sesuai. Pilih laci atau kotak atau organizer kecil untuk barang-barang yang sering kalian gunakan, kayak misalnya kabel, terus alat tulis, atau kosmetik. Lalu, tips yang kedua, lakukan audit barang secara rutin. Cek barang yang udah tersimpan, terutama di gudang atau di lemari. Jangan sampai ada barang penting yang terlupakan. Lalu, tips and trick yang ketiga, hindari menyimpan barang berlebihan. Kalau kalian udah punya banyak barang di satu kategori, misalnya pakaian atau alat elektronik, itu tanda untuk stop beli barang di kategori itu. Next, aturan yang ketujuh, jangan beli masalah, alias jangan beli sesuatu yang malah bikin hidup kalian jadi tambah ribet. Barang yang kelihatannya keren, atau bagus, atau bermanfaat, kadang justru membawa masalah baru. Misalnya itu barang yang butuh banyak perawatan atau high maintenance, terus sulit untuk digunakan, atau malah nggak sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, dalam hal keuangan, membeli barang seperti ini tuh bisa bikin pengeluaran membengkak, dan jadi beban tambahan, bukannya solusi. Jadi prinsipnya adalah hati-hati sebelum membeli sesuatu. Pastikan bahwa barang tersebut benar-benar memberi nilai tambah buat kalian, bukan cuma bikin ribet. Contoh nih, misalnya kalian beli tanaman hias mahal karena lagi tren, tapi ternyata butuh perawatan intensif. Sementara kalian nggak punya waktu untuk merawatnya. Alhasil tanaman itu mati, uang kalian terbuang, dan kalian malah ngerasa kecewa, sia-sia. Jadi di sini tips and triknya adalah yang pertama, pertimbangkan biaya total kepemilikan. Sebelum membeli sesuatu, apapun itu, pikirkan apakah barang tersebut butuh biaya tambahan, kayak misalnya perawatan, listrik, atau aksesori. Lalu tips and trik yang kedua, pilih barang yang sesuai dengan gaya hidup kalian. Kalau kalian orangnya sibuk, pilih barang yang praktis dan nggak butuh banyak perhatian. Misalnya beli tumbuhan plastik daripada tanaman yang hidup. Dan tips and trik yang ketiga, tanya ke orang yang udah punya. Kalau kalian ragu tentang barang tertentu, tanyakan dulu pengalaman orang lain sebelum memutuskan untuk beli barang tersebut. Lanjut, aturan yang ke-8, punya alasan yang jelas sebelum membeli sesuatu. Setiap kali kalian mau beli sesuatu, tanyakan dulu ke diri kalian sendiri. Kenapa sih aku mau beli barang ini? Apakah karena kebutuhan atau hanya ikut-ikutan tren? Aturan ini membantu kita memastikan bahwa setiap pembelian itu punya tujuan yang jelas. Kalau dalam hal keuangan, prinsip ini melatih kita untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran, sehingga uang yang kita keluarkan itu benar-benar memberikan manfaat untuk kita. Katakanlah misalnya ya, kalian mau beli gadget baru, karena iklan yang gencar, banyak banget iklan. Setiap kali kalian buka media sosial, iklan barang itu selalu muncul, jadi kalian semakin tergoda untuk beli. Tapi setelah dipikir lagi, ternyata kalian cuma tergoda tampilannya, dan gadget lama kalian sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Dengan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku mau beli barang ini, kalian bakal sadar bahwa alasan kalian itu sebenarnya nggak cukup kuat. Jadi kalian bisa menunda pembelian yang nggak perlu. Nah, sekarang tips and triknya untuk aturan ini adalah, yang pertama,
pakai metode 5 why. Tanyakan kenapa sampai 5 kali untuk memastikan alasan kalian membeli sesuatu itu benar-benar logis dan gak impulsif. Lalu tips and trick yang kedua, prioritaskan kebutuhan. Kalau alasan kalian untuk membeli sesuatu itu lebih kuat karena itu adalah kebutuhan, bukan keinginan, berarti itu layak untuk dipertimbangkan. Dan tips yang ketiga, visualisasikan tujuan keuangan kalian. Sekali lagi, pikirin apakah pembelian ini mendekatkan atau menjauhkan kalian dari tujuan finansial kalian. Seperti misalnya menabung untuk DP rumah, atau untuk traveling, atau apapun itu. Lanjut, aturan yang ke-9, hanya miliki barang-barang yang membuat kalian bahagia. Aturan ini terinspirasi dari Marie Kondo, menekankan pentingnya memiliki barang yang benar-benar membuat kita happy dan punya nilai emosional. Karena barang yang hanya numpang ada di rumah kita, tapi nggak memberikan kebahagiaan atau manfaat, sebenarnya hanya membebani hidup kita. Dalam hal keuangan, ini artinya kita menghindari pengeluaran untuk barang-barang yang nggak benar-benar bermakna. Contohnya tuh kayak kalau misalkan kalian punya koleksi sesuatu, misalkan pakaian yang jarang kalian pakai karena udah nggak sesuai dengan gaya kalian sekarang. Daripada kalian simpan baju-baju atau pakaian itu, mending kalian jual aja atau donasikan. Dari uang hasil penjualan itu, kalian bisa beli sesuatu yang lebih sesuai, misalnya pakaian yang nyaman dan sering kalian gunakan. Nah, tips and trick dalam menerapkan aturan ini adalah, yang pertama, yaitu lakukan audit barang secara berkala. Tanya ke diri sendiri, apakah barang ini masih memberikan kebahagiaan atau hanya memenuhi ruang di rumah kalian. Lalu yang kedua, hindari pembelian impulsif. Sebelum membeli sesuatu, bayangin dulu apakah barang itu akan membuat kalian benar-benar puas atau happy dalam jangka panjang. Dan tips yang ketiga, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Barang yang sedikit tapi bermakna itu lebih baik daripada banyak tapi nggak ada artinya. Next, aturan yang ke-10, kalau nggak bisa beli tunai berarti belum mampu. Aturan ini adalah pengingat bagi kita untuk hanya membeli barang yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kalau kalian sampai harus ngutang atau nyicil barang konsumtif, kayak misalnya gadget atau pakaian, itu artinya barang tersebut belum masuk dalam kemampuan keuangan kalian. Dalam hal minimalisme secara finansial, prinsip ini membantu kita untuk menghindari utang konsumtif yang bisa jadi beban di masa depan. Contoh, misalnya kalian pengen beli smartphone harganya 15 juta, tapi tabungan kalian cuma 5 juta. Kalau kalian memaksakan untuk mencicil, kalian harus bayar bunga tambahan. Nah, dengan aturan ini, kalian akan sadar bahwa mending menabung dulu sampai cukup, daripada beli sekarang dengan konsekuensi keuangan kalian terganggu. Nah, di sini tips and trick-nya adalah yang pertama, pakai prinsip tabung dulu baru beli. Jangan tergoda beli barang konsumtif secara kredit, tunggu sampai kalian punya cukup uang tunai. Lalu tips yang kedua, buat daftar prioritas keuangan. Jangan habiskan tabungan untuk barang mewah kalau kebutuhan lain belum terpenuhi. Dan tips yang ketiga, hindari cicilan untuk barang konsumtif. Kalau kalian harus ngutang, pastiin bahwa itu untuk barang produktif, kayak misalnya rumah atau pendidikan, bukan barang mewah yang nilainya cepat turun. Lanjut, aturan yang ke-11, 1 masuk, 1 keluar. Aturan ini mengajarkan tentang kedisiplinan dalam mengontrol jumlah barang di rumah kita. Jadi, setiap kali kita membeli atau membawa barang baru ke rumah, kita harus bisa melepas 1 barang lama. Konsep ini gak hanya menjaga ruang di rumah kita tetap rapi, tapi juga menghindarkan kita dari penumpukan barang yang sebenarnya gak diperlukan. Kalau dalam konteks keuangan, aturan ini mendorong kita jadi lebih selektif sebelum membeli sesuatu, sehingga memastikan bahwa barang baru memang benar-benar menggantikan yang lama dan punya nilai tambah. Sebagai contoh ya, misalnya kalian beli sepatu sneakers baru, tapi lemari kalian udah penuh dengan sepatu lama yang jarang terpakai. Nah, aturan ini mendorong kalian untuk menyumbangkan atau menjual 1 pasang sepatu lama sebelum menambah sepatu baru, koleksi baru. Dan tips and trick-nya di sini adalah yang pertama, evaluasi barang yang jarang digunakan. Kalau ada barang lama yang udah lebih dari 6 bulan gak terpakai, itu tanda untuk melepasnya. Lalu, tips yang kedua, sumbangkan atau jual barang lama. Jangan biarkan barang kalian cuman menu-menuhin ruangan.
Jual aja, karena dengan begitu kalian bisa nambah pemasukan. Dan dengan menyumbang, kalian bisa membantu orang lain. Dan tips yang ketiga, jangan beli tanpa alasan yang kuat. Sekali lagi, sebelum beli barang baru, tanya ke diri sendiri apakah barang lama masih bisa digunakan atau enggak. Lanjut, aturan yang ke-12, bereskan rumah setiap akhir musim. Jadi dengan aturan ini, setiap beberapa bulan sekali, kita perlu meluangkan waktu untuk memilah barang-barang yang udah nggak digunakan. Barang yang udah nggak relevan dengan musim atau gaya hidup kita bisa dilepas. Selain bikin ruang jadi lebih lega, ini juga bakal membantu kita menghindari pengeluaran untuk barang yang sebenarnya udah ada. Kalau dalam hal keuangan, prinsip ini mencegah kita untuk menyimpan terlalu banyak barang yang pada akhirnya hanya jadi beban. Katakanlah misalnya setelah udah masuk musim kemarau, musim hujan udah beres, kalian sadar ada beberapa jaket atau sepatu yang udah jarang kalian pakai. Daripada menyimpan semua barang-barang itu yang udah jarang terpakai, mending kalian jual atau donasikan barang itu supaya lebih bermanfaat buat orang lain. Nah, di sini tips and triknya adalah pertama, buat jadwal decluttering atau menyortir dan memilah barang-barang yang udah gak terpakai. Misalnya setiap 3 bulan sekali, atau di saat pergantian musim, atau kalau kalian merasa barang-barang kalian udah mulai menumpuk. Udah, langsung decluttering aja. Next, tips yang kedua, gunakan metode keep, donate, and sell. Bagi barang kalian ke 3 kategori ini untuk mempermudah proses decluttering. Dan tips yang ketiga, libatkan teman atau keluarga. Karena kadang kita butuh perspektif orang lain untuk menentukan apakah suatu barang itu masih relevan atau enggak buat kita. Dan aturan yang ke-13, kalau bisa digital, nggak usah simpan fisiknya. Di era digital sekarang, banyak hal yang bisa disimpan dalam bentuk digital. Misalnya dokumen, foto, atau catatan. Karena terlalu banyak menyimpan barang fisik, itu hanya membuat ruang di rumah kita semakin penuh. Dan dalam konteks keuangan, kebiasaan ini mengurangi kebutuhan kita untuk membeli ruang penyimpanan tambahan atau furniture untuk menampung barang. Ini juga bikin hidup kita jadi lebih simpel dan rapi. Contoh, misalnya kalian punya tumpukan majalah lama yang udah jarang dibaca. Nah, daripada disimpan, kalian bisa scan artikel yang penting dan simpan itu di drive kalian atau di cloud. Dengan begitu, kalian tetap punya akses tanpa harus memenuhi ruang di rumah. Nah, untuk tips and trick dalam aturan ini, yang pertama yaitu gunakan layanan cloud storage. Pilih platform kayak misalnya Google Drive, atau Dropbox, atau iCloud untuk menyimpan file digital. Terus tips yang kedua, scan dokumen penting. Daripada kalian simpan tumpukan kertas, scan aja dokumen kayak misalnya kwitansi, sertifikat, atau kontrak, dan buang yang nggak perlu. Dan tips yang ketiga, hapus file digital kalian secara rutin. Meskipun digital, file yang terlalu banyak juga bisa bikin memori penyimpanan kita penuh ya. Jadi lakukan pembersihan file secara berkala. Nah, jadi gimana? Ternyata hidup minimalis dalam hal keuangan itu nggak harus ekstrim kan? Bisa dipraktekin sama kita semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih ya udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.